wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tutorial pada bagian kedua ini, yaitu bagaimana kita membuat kop gambar pada ukuran kertas A3. Sebagaimana yang kita lihat ini di layar, bahwa kita akan menggambar bentuk seperti ini kop gambarnya. Kemudian di dalam kop gambar ini ukuran kertasnya adalah ukuran kertas A3. A3 itu ukuran kertasnya adalah ukuran 29,7 dikali dengan 42 cm. Kemudian di bagian sisinya, baik sisi kiri, atas, kanan maupun bawah, dikasih bidang atau garis untuk membuat bidang gambarnya. Di bagian sisi kiri ada garis tepi sebesar 2,5 cm dari jarak kertasnya. Kemudian di sisi atas 1 cm dari bidang atasnya, garis atasnya. Kemudian dari sebelah kanan itu 1 cm jaraknya. Kemudian di bawah juga 1 cm. Nah, pada bagian dalam kertas itu kita akan gambar kop gambar seperti ini. Adapun detail dari kop gambarnya adalah sebagaimana yang bisa kita lihat di bagian sini. Ini detailnya. Tingginya adalah 5 cm. Kemudian panjang keseluruhannya adalah 19 cm. Nah, untuk membuat ini kita langsung saja menuju cara bagaimana menggambarnya. Yang pertama tentu saja kita cari dulu posisi gambarnya. Kita akan menggambarkan. Nah, biar rata itu kita buat titik referensi. Jadi kita gambar pakai line ini. Kemudian saya tempatkan di sisi paling kiri bawah dari gambar yang sudah ada. Kemudian saya klik dan saya tarik ke bagian kirinya. Ya, kira-kira nanti saya ingin menggambar di sebagai sini. Kemudian saya klik dan saya tekan spasi atau enter. Jadi nanti mulai penggambarannya di bagian sini. Selanjutnya saya akan mulai menggambar ukuran kertasnya dulu. Saya buat pakai toolbar line. Kemudian saya taruh di titik referensi sini. Snapnya kita hidupkan. Kalau belum hidup snapnya, kita tekan F3 ini ya, F3. Jadi snapnya saya hidupkan, saya klik di sini, kemudian saya tarik ke atas. Nah, supaya lurus, karena ini kalau kita biar kita nggak menghidupkan mode ortonya, dia agak susah untuk ngelurusinnya. Jadi saya tekan F8, mode ortonya hidup. Kemudian saya tulis ukuran lebar kertasnya 29, atau titik 7. Enter. Kemudian ke bagian kiri, ini ke bagian kiri ini 42, ukuran panjang kertas A3 nya 42, saya enter. Kemudian ke bawah 29,7 lagi, and kemudian saya tekan C untuk menutup atau close. Jadi nanti sudah masuk ke sini. Selanjutnya saya hapus garis yang bantuan tadi, saya hapus ini. Lebih lanjut saya ingin membuat garis tepi ini, kemudian ini, dan satu lagi ini. Saya ingin membuat garis tepi itu 2,5 cm dari sebelah kiri, kemudian 1 cm dari atas, 1 cm dari kanan, 1 cm dari bawah. Nah, kita membuatnya pakai toolbar dari offset. Jadi saya klik offsetnya, ini offset, kemudian saya ketik 2,5, enter untuk memberi jarak offsetnya dari garis ini 22,5 cm. Nah, saya pilih garisnya, kemudian saya tarik ke kanan. Sekarang sudah muncul garis offset 2,5 cm jaraknya dari garis ini. Selanjutnya saya klik toolbar offset kembali. Saya membuat satu jaraknya
kemudian saya ketik 1, enter, saya pilih garisnya, saya tarik ke bawah, saya klik di bawah. Nah, untuk yang bagian kiri juga satu, nggak perlu kita klik offset lagi, tapi kita langsung klik garisnya, kemudian saya taruh di bawah. Yang bawah juga sama, saya klik garisnya, kemudian saya tarik ke bawah. Nah, selanjutnya saya ingin memotong ini, garis yang berpotong-potongan ini saya akan hilangkan. Caranya adalah saya tekan spasi dulu untuk mengembalikan ke posisi pointer, kemudian saya blok semuanya dulu, kemudian saya pilih toolbar trim, saya klik toolbar trim, kemudian saya klik di bagian garis yang mau dihilangkan yang mana. Ini saya hilangkan, ini saya hilangkan, kemudian ini saya hilangkan, ini saya hilangkan, kemudian ini saya hilangkan, ini saya hilangkan, yang ini saya hilangkan, kemudian ini saya hilangkan. Nah, selanjutnya saya tekan spasi untuk mengembalikan pada posisi pointer. Nah, kita sudah punya ukuran kertas A3, kemudian akan kita beri crop gambarnya di sini. Nah, untuk memberi crop gambar ini sama, kita menggunakan fasilitas offset, karena kita lihat di sini garis ini itu adanya nanti di sebelah sisi sini. Jadi saya offset sejarak 1,6, saya offset sejarak 3, kemudian saya offset sejarak 6,4, saya offset sejarak 2 untuk yang ini, kemudian saya offset lagi untuk sejarak 2, kemudian saya offset sejarak 3. Ya, untuk yang bawah juga sama, yang garis ini itu sama dengan ini. Nanti garis ini saya offset 2 cm ke atas untuk dapat garis ini, kemudian saya offset lagi untuk dapat garis ini, saya offset 1 cm, bagaimana ukurannya 1 cm, kemudian untuk mendapatkan garis ini saya offset lagi garis tadi, yang ini tadi saya offset satu lagi, kemudian saya offset lagi nanti 1 cm lagi. Nah, kita kerjakan. Yang pertama adalah saya ingin mengoffset garis ini, atau dalam hal gambar ini adalah ini, sejauh sesuai dengan jaraknya ya. Saya klik offset, kemudian saya pilih 1,64, saya ketik 1,64, saya pilih ini, saya klik di sini, kemudian saya offset lagi. Sekarang jaraknya saya ubah jadi 3, saya offset lagi di sini, kemudian saya klik offset lagi, saya offset sekarang 6,4, enter, ini. Kemudian yang ini saya offset dari sini 2 cm, saya klik offset, klik 2, saya pilih garisnya, kemudian saya klik offset 2, sudah dapat garis ini. Kemudian saya offset lagi nih, dari garis ini 2 cm, saya klik lagi 2 cm, enter. Kemudian yang terakhir adalah saya offset 3, jadi saya klik offset, saya ketik 3, enter, saya pilih garisnya, kemudian saya offset. Nah, yang bagian vertikal sudah, kita kerjakan yang bagian horizontal. Ini saya offset jaraknya 2, saya pilih offset, saya ketik 2, enter, kemudian saya pilih garis yang mau di offset ke arah sini 2, kemudian yang selanjutnya adalah offset sejarak 1 dengan 3 kali, 1, 2, 3. Jadi saya offset garis ini 3 kali, 1, saya offset lagi 1, saya offset lagi atasnya 1, jadi 3. Nah, kemudian saya hapus garis-garis di luar sini, saya tekan spasi dulu, kemudian saya blok, saya klik di ujung sini, kemudian saya drag, saya klik di bagian luarnya, kemudian saya pilih trim. Maka setelah itu saya klik di bagian dalam sini, kemudian saya tekan, saya drag ke sini, saya hapus, saya tekan. Kemudian yang bawah juga sama, saya klik di bagian sini, kemudian saya drag ke atas, saya lepas, dia akan terhapus. Selanjutnya saya akan menyesuaikan ini, menyesuaikan yang garis ini adalah nggak ada sebenarnya, jadi saya hapus pakai trim. Saya trim dasar
bagian batas trimnya adalah ini, kemudian saya klik kanan, yang garis ini saya buang, garis ini saya buang, kemudian saya tekan spasi, saya trim lagi di bagian sini, ini garis ini nggak ada, jadi saya trim di bagian sini, spasi, kemudian saya klik, kemudian saya spasi. Selanjutnya yang dua garis ini tidak ada, saya hapus, saya pencet trim, saya tekan trim, kemudian saya pilih batasnya, klik kanan, saya pilih garis yang mau dihapus. Selanjutnya saya menghapus ini, saya spasi, saya menghapus garis ini, dari sini ke sini saya hapus, saya pilih trim, saya pilih batasnya, kemudian saya klik kanan, saya pilih garis yang mau dihapus, saya pilih trim, kemudian saya pilih batasnya, ini kita hapus. Nah, ini kita hapus, kemudian yang bagian tengah ini, garis tengah ini nggak ada, tengah ini nggak ada, dari sini ke sini nggak ada, kita trim, batasnya adalah ini, klik kanan, kemudian saya hapus ini, kemudian yang ini juga kita hapus karena dia nggak ada sebenarnya garisnya. Sekarang kita tekan spasi, sudah selesai kita membuat kolom-kolom atau ruang-ruang dari kepala gambar. Satu-satu kita isi logo Polynela. Nah, untuk mengisi logo Polynela, saya klik insert, kemudian raster image, saya pilih logo Polynela ini, kemudian saya insert, saya klik OK, kemudian saya tempatin di sebelah sini sampai sini, kira-kira sini. Nah, kalau dia kurang besar kita besarin sedikit, nih kita besarin sedikit sampai dia pas sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita beri tulisan judul gambar dulu, saya klik di sini annotation atau teks ya, multiline text, kemudian saya pilih di kotak sini saya ingin memberikan tulisan. Ini tulisannya adalah apa tadi, skala huruf besar semua, kemudian klik OK. Nah, kalau hurufnya kurang besar maka kita besarin, kita klik 2 kali, kita blok, kemudian ukurannya kita ganti menjadi 0,4 misalnya, kemudian klik OK. Nah, itu. Nah, sudah, kira-kira sudah, baru kita pindahin. Ini kita pindahin pakai tool move, kemudian saya pindah ke sini. Nah, ini mode ortonya masih hidup, kita matikan, kita tekan F8, kemudian kita atur posisinya sampai dia pas. Nah, kira-kira segini. Kalau sudah, satu kali kata ini kita kopikan untuk yang lain, nanti tinggal kita ganti kalimatnya apa atau kata-katanya apa. Jadi saya pilih ini, kemudian saya pilih icon copy atau toolbar copy, kemudian saya pilih referensi titiknya dengan posisi F3 snapnya hidup, kemudian saya klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, diklik di semua sisinya supaya kita bisa memberikan teks pada masing-masing kolom sesuai dengan tulisannya yang apa yang mau kita buat. Nah, kita mulai dari ini A3 kertasnya, kita ganti dulu, klik 2 kali, blok tulisnya A3, kemudian kita bold atau kita bold di sini, kemudian klik OK. Kemudian baru kita atur sedemikian rupa supaya jaraknya pas. Selanjutnya kita ubah ini, skalanya kita ganti nomor lembar, kemudian nomor lembarnya adalah 1,
kemudian ini kita tengahin, kemudian karena ini belum di batasnya kita pindahin, kemudian klik OK. Selanjutnya baru kita move, ini kita move. Yang lain adalah kita coba ganti ini dengan keterangan, klik OK. Kemudian kita ganti ini dengan judul gambar, tapi ukuran hurufnya dibesarkan jadi 0,5 misalnya 0,6. kemudian kita klik OK dan ini kita tarik ke sini supaya besar. Setelah itu baru kita pindahin tengah. Kemudian ini kita ganti dengan Politeknik Negeri Lampung, klik OK. Kemudian ini kita pindahin, move sedikit ke sini biar pas. Kemudian ini kita ganti di gambar, klik OK. Ini NPM, klik OK. Kemudian ini diperiksa, klik OK. Kemudian di gambarnya kita copy, kita geser ke arah sini, dengan F3 nya kita matikan kira-kira di sini. Kemudian baru kita tulis misalnya Dedi, klik OK. Kemudian ini kita copy, yang ini kita copy, jadi kita pilih tulisan dedinya, kemudian kita pilih icon copy, kemudian F3 nya kita hidupin, kita copy ke bawahnya sini. Nah ini kita ganti NPM nya misalnya ini, klik OK. Kemudian diperiksanya kita ganti namanya, kemudian ini kita ganti tanggal, kemudian yang ini kita lihat dulu, kita ganti dengan satuan, klik OK. Nah kalau sudah seperti ini artinya pekerjaan kita sudah selesai. Nah, persis sama dengan yang kita harapkan.